Halo semuanya, kalau kamu baru aja mutusin buat mulai fitness, hal pertama yang mau aku bilang, selamat ya. Berani masuk ke gym buat pertama kalinya itu pencapaian besar loh, tapi aku ngerti banget rasanya. Pas masuk, lihat sekeliling, isinya besi-besi gede, alat yang kelihatan ribet, dan orang-orang yang angkat beban super berat. Bikin keder kan? Tenang, kamu nggak sendirian. Hari ini, kita bakal bedah panduan latihan beban khusus buat kamu yang baru mulai. Kita akan bongkar pakai data ilmiah terbaru, beneran nggak sih kita harus langsung angkat beban seberat itu? Nah, ini dia pertanyaan yang paling sering bikin pemula overthinking. Harus banget ya angkat beban berat buat ngebentuk otot? Kadang ngerasakan ada tekanan gengsi, kayak kalau barbelnya nggak sampai melengkung, kita tuh cuma buang-buang waktu di gym. Hari ini kita bakal cari tahu apa beban raksasa itu emang harga mati buat dapat hasil, atau sains justru punya jawaban yang bakal bikin kamu jauh lebih lega. Buat ngejawab itu, kita bakal ngelewatin 5 poin ini. Pertama, dilema beban bagi pemula. Kedua, konsep kegagalan otot. Ketiga, rahasia membesarkan ukuran otot. Keempat, kunci utama kekuatan otot. Dan yang kelima, panduan latihan untuk pemula. Kita bakal urai mitos-mitos ini satu persatu pakai sains. Yuk kita mulai. Bagian pertama, dilema beban bagi pemula. Alias rasa cemas di gym. Coba deh perhatiin, media sosial tuh sering banget ngasih narasi no pain, no gain dengan pamer beban maksimal. Seolah-olah kamu harus angkat beban ekstrim buat ngerubah fisik kamu. Tekanan psikologisnya nyata banget kan? Ujung-ujungnya, tekanan ini malah bikin banyak pemula mundur duluan sebelum nyoba. Mikirnya, duh kalau nggak buat angkat segitu, ngapain nge-gym? Nah, mental block kayak gini nih yang harus banget kita hancurkan sekarang juga. Masuk ke bagian kedua, konsep kegagalan otot. Ilmu di balik sebuah usaha. Coba lihat angka 28 ini. Penjelasan kita kali ini nggak asal bunyi loh. Kita pakai data dari meta-analisis tahun 2021 yang gabungin 28 studi eksperimental super ketat dan ngelibatin 747 partisipan sehat. Jadi, skala datanya benar-benar masif. Ini artinya jawaban yang bakal kamu dengar ini punya kredibilitas tinggi banget dan udah teruji secara ilmiah. Dari semua studi tadi, ada satu aturan emas yang dipakai, namanya kegagalan volisional. Kelihatannya kayak istilah ilmiah yang ribet ya, padahal simple banget. Intinya, kamu terus ngangkat beban, mau itu ringan atau berat, sampai otot kamu benar-benar capek. Sampai-sampai, kamu secara fisik udah nggak kuat lagi ngelakuin satu repetisi tambahan dengan teknik yang benar. Jadi, kunci utamanya bukan di angka beban yang tertera di alat, tapi seberapa keras kamu dorong diri kamu sampai ke batas maksimal di set tersebut. Lanjut ke bagian ketiga, rahasia membesarkan ukuran otot. Saatnya kita bongkar rahasia hipertrofi. Biar fair, kita samain dulu nih persepsinya. Di satu sisi kita punya low load atau beban ringan, artinya bebannya cukup enteng sampai kamu bisa lakuin lebih dari 15 repetisi sebelum ototnya give up atau mencapai kegagalan tadi. Di sisi lain ada high load alias beban berat. Ini beban yang super menantang, sampai-sampai kamu cuma sanggup maksimal 8 repetisi aja. Nah ini dia, dua metode yang lagi kita adu. Dan grafik ini ngasih unjuk hasil pertarungannya dengan sangat jelas. Nggak perlu jadi ahli statistik buat bacanya kok. Coba perhatiin titik-titik data itu. Lihat kan gimana mayoritas datanya ngumpul di tengah, nempel di garis vertikal. Garis tengah itu ibaratnya titik seri. Ini ngebuktiin secara mutlak kalau tujuan kamu cuma buat gedein ukuran otot, pakai beban ringan tuh nggak sih efek yang sama persis kayak pakai beban berat. Syaratnya cuma satu, kamu harus ngelakuin repetisinya sampai titik kegagalan otot yang kita bahas tadi. Otot kamu tuh nggak peduli berapa kilo beban di barbelnya, dia cuma ngerasain seberapa lelah dia dipaksa kerja. Coba perhatiin kesimpulan dari para peneliti ini. Mereka bilang, buat orang yang belum terlatih, termasuk kamu yang baru aja mulai, itu punya jendela adaptasi yang luar biasa gede. Artinya, pertumbuhan otot buat pemula itu sifatnya load independent, atau sama sekali nggak bergantung sama beratnya beban. Wah, ini sih kabar yang super melegakan. Sebagai pemula, otot kamu bakal tetap berkembang dan membesar, nggak peduli kamu angkat dumbbell 5 kilo atau 20 kilo. Udah bisa nafas lega kan? Sekarang kita masuk ke bagian keempat, kunci utama kekuatan otot. Kapan sih beban berat itu benar-benar dibutuhin? Nah, kita harus bisa bedain antara ukuran otot dan kekuatan otot. Dalam hal ini, kekuatan atau strength itu diartikan sebagai beban maksimal mutlak yang bisa kamu angkat dalam satu repetisi tunggal aja, atau sering disebut one rep max. Jadi kalau goals kamu bukan sekedar otot gede buat pamer di kaca, tapi kamu beneran pengen punya tenaga dorong yang luar biasa kuat, metrik ini yang harus kamu perhatiin. Coba lihat lagi grafiknya. Kali ini kumpulan datanya geser jauh ke arah kanan kan?
Ini nunjukin fakta penting. Kalau target spesifik kamu udah bergeser pengen dapetin kekuatan murni, latihan pakai beban berat atau high load itu terbukti secara ilmiah jauh lebih unggul. Kenapa bisa gitu? Soalnya, angkat beban berat itu melatih sistem saraf kamu. Dia menciptakan adaptasi neural yang ngajarin tubuh gimana caranya ngeluarin tenaga maksimal dalam satu waktu. Biar gampang kita rangkum semua data luar biasa tadi ya. Buat gedein ukuran otot atau hipertrofi, beban ringan sama efektifnya sama beban berat. Kamu bebas milih mana yang nyaman. Tapi kalau buat kekuatan alias strength murni, beban berat keluar sebagai pemenangnya. Ini dia prinsip sains yang bakal jadi kompas kamu ke depannya. Dan yang terakhir, bagian kelima, panduan latihan untuk pemula. Ini rencana aksi buat kamu. Ini dia 4 langkah praktis berbasis sains biar kamu bisa latihan efisien tanpa stres. 1. Mulai aja pakai beban ringan yang nyaman dipegang, nggak usah mikirin gengsi. 2. Fokus penuh ke teknik gerakan yang aman, ini harga mati. 3. Nah, ini rahasianya. Dorong setiap set kamu sampai di titik kamu nggak sanggup lagi nambah 1 repetisi dengan teknik yang benar. Kejar kegagalan otot itu. 4. Kalau tubuh udah terbiasa dan kamu mulai pengen nambah kekuatan murni, kamu selalu bisa nambahin beban yang lebih berat nanti. Santai aja. Semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Sains sudah ngebuktiin kalau kamu nggak perlu nyiksa diri pakai beban ekstrim di hari pertama cuma buat bikin otot membesar. Karena metode ringan dan berat sama-sama sukses ngebentuk otot, pertanyaannya sekarang, beban mana yang bakal bikin kamu tetap konsisten dan semangat balik lagi ke gym besok? Pilih pendekatan yang bikin kamu ngerasa pede, nyaman, dan bebas dari rasa cemas. Mulai dari apa yang kamu bisa, push limit kamu perlahan, dan enjoy the process. Makasih ya udah mau belajar bareng aku hari ini.